Nah, baru kita akan bahas di al-mantiqu wa idza taqarrara anna syar'a qad aujaban nadhara bil aqli fil mawjudati wa i'tibariha dan seterusnya itu ya. Kita di sini bisa simpulkan dari segini dulu bahwa dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Rus ini penting untuk mempelajari ilmu logika, untuk mempelajari ilmu alam. Jadi ilmu logika itu mengatur tentang bagaimana caranya manusia berpikir dengan benar. Ilmu alam itu membutuhkan ilmu logika agar dalam sebuah penelitian dilakukan tidak terjadi kesalahan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Insyaallah video kali ini saya akan menanggapi Mas Hanif Farhan tentang pentingnya kita mempelajari ilmu logika dan ilmu alam. Saya sepakat. Kita itu penting untuk menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita. Baik itu ilmu yang berkaitan dengan alam ataupun berkaitan dengan yang lainnya. Lalu Mas Hanif Farhan ini mengaitkan dengan DNA. DNA itu kan ilmu alam. Ya penting juga kita pelajari dan tidak bertentangan dengan syariat. Oke. Tapi ada catatannya. Jadi ilmu logika dan juga ilmu alam itu harus berada di bawah naungan ilmu syariat, di bawah syariat. Dalam artian apa? Dalam artian jika keduanya berseberangan dengan syariat, maka yang didahulukan adalah syariat. Jadi hukum kan ada 3. Ada hukum syar'i, ada hukum adi, ada hukum akli. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Syarah Ummul Barohin. Ilmu alam itu masuknya itu hukum adi. Ilmu logika masuknya hukum akli. Jika keduanya berseberangan dengan syariat, maka yang kita ambil atau yang didahulukan adalah syariat. Contohnya apa? Contohnya yang hukum adi yang berseberangan dengan syariat. Contohnya itu api membakar. Secara hukum adi, iya, api itulah yang membakar. Tetapi secara syariat bukan api itu sendiri yang membakar. Tetapi yang membakar adalah Allah. Karena ada dalil nakli yang menjelaskan dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'budu. Maka yang kita ambil itu adalah syariat. Bahwa yang muasir, yang memberikan sifat membakar itu Allah, api itu hanya sebab saja. Jadi jika berseberangan, maka yang kita dahulukan tetap syariat. Terus hukum akli yang berseberangan dengan syariat. Contohnya apa? Contohnya itu secara aklan itu ya juzun niyabatu fil ibadatil badaniyah. Jadi boleh menggantikan ibadah badan atau digantikan orang lain atau menggantikan orang lain dalam ibadah badan. Secara akal ya juzu, boleh-boleh saja. Tetapi secara syar'an itu tidak boleh. Tidak boleh menggantikan atau ibadah kita digantikan orang lain jika ibadah itu ibadah badaniyah yang berkaitan dengan badan. Kecuali ibadah haji, umroh, puasa ketika orangnya itu sudah meninggal, maka itu boleh. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Ghayatul Usul, Syarah Lubil Usul. Dalam masalah ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa hukum adi dan hukum akli itu harus di bawah naungan syariat. Sekarang kita bahas tentang DNA. DNA itu apakah berseberangan dengan Islam? Ya tidak juga. Tapi jika berseberangan, maka yang didahulukan adalah tetap syariat yang didahulukan. Contohnya apa? Contohnya dalam menetapkan ataupun menafikan nasab. Karena dalam syariat itu sudah ada kaidah-kaidahnya, sudah ada nas-nasnya,
dalam menetapkan nasab, maka ketika kita menggunakan DNA untuk menafikan nasab, maka itu tidak boleh sebagaimana yang dijelaskan dalam Qoror Majma' Al-Fiqhil Islami. La yajuzul i'timadu fil basmatil wirosiyah fi nafyin nasab. Jadi tidak boleh kita bersandar pada DNA untuk menafikan nasab. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita bahas tentang DNA ya. Jadi DNA dan juga syariat tetap yang didahulukan adalah syariat. Contohnya dalam masalah isbatun nasab ataupun menafikan nasab. Maka jika secara syara'an itu sudah tetap nasab tersebut, secara kaidah-kaidah syar'iyah bahwa nasab tersebut sudah sah, maka kita tidak boleh menggunakan DNA untuk menafikannya. Fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.